Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Terima kasih banyak ya Adin sudah membantu saya terkait pembagian kelompoknya ya. Kemudian mengingatkan teman-temannya. Sekarang kita mulai aja presentasinya ya. Yang kelompok 1 belum ngirimin ke saya, ada nggak nih? Di sini ada Lutfi, Basir, Nadila, Rifki, Raka. Ada nggak orang-orangnya? Ada. Rifki, temennya pada kemana? Rifki. Iya, Bu. Ya, temennya pada kemana? Bentar, Bu, ya, di calling dulu. Udah bikin belum? Udah, Bu. Udah saya bikin, udah kirim ke email Ibu. Oh iya. Iya. Tapi ada satu, Bu, yang nggak berpartisipasi. Siapa? Si Basir namanya. Basir Oh, siapa? Saya juga nggak tahu sih. Iya. Ya udah. Iya, Bu. Makasih, Bu. Tapi belum nyampe email kamu? Masa sih, Bu? Saya kirim semalam, Bu. Baru si Rafli sama si Sinta. Waduh, udah saya kirim sih. Udah saya kirim SMS-an juga kan. Emailnya salah kali. Hah? Emailnya salah kali. Enggak, emailnya salah kali. Coba Ibu dicek dulu sama saya. Iya. PPT sama Word-nya ya. Iya, Bu. Ya udah sekarang kelompok 22 aja kali ya. Kelompok 2 udah lengkap belum? Kelompok 2 itu ada Rizky Esanovi, Sinta Dewi, Ana, Hilman, sama Maharani. Yang itu doang, 5 soal doang. Kelompok 2. Sinta. Sinta Dewi, Ana. Oh, kelompok 2 ada 2 orang juga yang belum join. Kelompok 3 udah semua belum? Kelompok 3 itu Rafli, Dava, Ariel, Rafli. Temennya udah pada hadir belum? Rafli, Dava Gulam, Muhammad Dava, Ariel, Sharon, Natalia. Udah lengkap ya kelompok 3? Rafli? Ayo, nggak usah takut, presentasi. Kita sama-sama belajar. Rafli? Iya, Bu. Iya, temannya udah lengkap kan? Ada satu, Bu, yang belum, Bu. Siapa? Di perjalanan. Siapa? Si Dava Wardana, Bu. Ada itu Muhammad Dava Wardana. Ada ya? Oh ya, Bu. Teman saya juga ada yang lagi sakit, Bu. Demam. Ya udah nggak apa-apa. Lutfi. Cuman bertiga, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Berarti kelompok 3 tuh tadi udah semua kelompok 3. Iya, Bu, sudah, Bu. Oh ya udah. Mohon maaf, Bu, si Dava katanya lagi ada di pekerjaan. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Yang penting yang bisa aja nih. Tapi kelompok 3 belum ngirim PPT-nya ke saya, kirim ya. Iya, Bu, PPT-nya soalnya belum terlalu sempurna. Oh, nggak apa-apa. Bu, udah saya kirim ya, Bu, ya, di email, Bu, ya. Ya.
Udah kelompok 3 dulu. Silakan Rafli. Sebentar ya, Bu. Mm-mm. Oh, bentar-bentar. Saya belum apa namanya. Ya, silakan di-share. Yang penting yang presentasiin udah hadir aja semua. Yang 3 orang sama yang moderator. Kemarin yang dari si Adin itu moderator kelompok 3, siapa moderator? Bentar. Rafli moderator. Dava digantiin aja sama yang lain. Kalau nggak bisa, Dava Gulam. Sebentar ya, Bu. Lagi nyari PPT-nya. Lagi nyari. Iya, apa datanya maksudnya? Dokumennya. Ini si Sharon. Ya, silakan moderator menyampaikan, kemudian presentasi teman-temannya. Ayo, mulai, Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan nama Rafli Aryansyah dan beberapa teman saya, Muhammad Dava Wardana, Muhammad Dava Gulham, Ariel Wibianto, Saron Mangkai, dan bentar. Dan Natalia Shirley. Oh, Bu. Sebentar, Bu. Kenapa lagi? Moderator diganti ke Dava, Bu. Dava Wardana. Oh, iya, iya. Ayo, anggaplah lagi presentasi nih. Ngadain webinar. Ayo, Muhammad Dava. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bisa terdengar suara saya? Bisa. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Wardana, selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas akuntansi pajak penghasilan. Boleh di slide?
Nggak usah di slideshow, nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan PPT-nya. Nah, ya seperti itu aja. Yang penting bisa jalan. Silahkan lanjutin. Oh, baik, Bu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Pertama, ada Rafli Ardiansyah, ada Dafagula Maulana, ada Ariel Wibianto Teguh, ada Saron Tamiwisa Adel Mangkai, ada Natalia Shirley, dan saya sendiri Muhammad Dafa Wardana. Pertama akan dijelaskan oleh Sharon untuk membahas mengenai pengertian akuntansi pajak penghasilan dan apa itu akuntansi pajak penghasilan. Silakan pada Sharon. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Pengertian pajak penghasilan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 2014 mengatakan bahwa pajak penghasilan adalah seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Menurut pendapat Dias Priantara mengatakan bahwa PPH adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPH merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya, PPH merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Baik, terima kasih untuk Sharon untuk menjelaskan pengertian dari akuntansi pajak penghasilan. Selanjutnya akan dibacakan atau akan dijelaskan oleh Rafli. Silakan. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau perseorangan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Perhatikan berhak dan badan, PPH atau PPH badan. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Dan yang ketiga, orang pribadi badan dan bentuk usaha tetap. Objek pajak penghasilan. Pertama, penggantian imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak merupakan objek pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, penimbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Dan yang ke-9, sewa dan penghasilan lain hubungan dengan penggunaan harta. Kalau tiket yang di awal, Tarif pajak penghasilan. Pegawai tetap termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN, dan BUMD, serta anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai, tetapi pada perusahaan yang sama. Dan yang kedua, penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai. Dan yang ketiga, distributor perusahaan, multi-level marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Nah, tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Yang pertama ada lapisan kena pajak dan berbagai tarif pajaknya, yaitu sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%, dan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sekitar 25%, dan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Jadi masing-masing lapisan penghasilan kena pajak dinaikkan sekitar 5%, dari mulai 5%, 15%, 25%, dan 30%. Proses akuntansi perpajakan. Yang pertama itu dari transaksi, lalu ke jurnal, lalu ke posting, dan buku pembantu. Dan yang kedua, transaksi, jurnal, posting, neraca lajur, laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, dan laporan keuangan fiskal. Baik, terima kasih Saudara Rafli untuk menjelaskan apa itu objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Selanjutnya, untuk contoh soal dalam akuntansi pajak penghasilan yang akan dijelaskan oleh Ariel. Silakan kepada Saudara Ariel. Baik, soal PT Sindoro pada tahun 2015 melaporkan laba sebelum pajak sebesar 900 juta. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Beban depresiasi menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan menurut pajak sebesar 20 juta. 2. Beban garansi menurut akuntansi lebih besar 80 juta dibandingkan menurut pajak. 3. Beban sumbangan sebesar 10 juta tidak diperkenankan menurut pajak. 4. Penghasilan sewa tanah dan bangunan sebesar 70 juta dikenakan pajak final sebesar 10%. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Entitas belum memiliki saldo awal aset atau liabilitas, pajak tangguhan. Pajak dibayar di muka terdiri atas angsuran pajak PPh 25 sebesar 180 juta, PPh 23 sebesar 20 juta, dan pajak final atas sewa sebesar 12.500.000. Entitas menyusun laporan keuangan tahunan sehingga jurnal penyesuaian beban pajak dilakukan di akhir tahun. A. Buatlah perhitungan perbedaan temporer dan permanen serta pasca kini. B. Buatlah jurnal akhir tahun untuk pengakuan pajak tangguhan. C. Bagaimana penyajian dalam laporan keuangan? Berikut jawabannya. Beban depresiasi menurut akuntansi terlalu kecil, sehingga laba menurut akuntansi terlalu besar. Koreksi negatif berarti mengurangi PKP. Sebesar 20 juta, perbedaan ini menimbulkan kewajiban pajak tangguhan yang diakui sebesar 5 juta. 25% dikali 20 juta.
Beban garansi menurut akuntansi terlalu kecil, sehingga laba menurut akuntansi terlalu besar. Koreksi positif berarti menambah PKP sebesar 80 juta. Perbedaan ini menimbulkan aset pajak tangguhan yang diakui sebesar 20 juta, 25% kali 80 juta. Kedua, perbedaan ini menghasilkan pendapatan pajak tangguhan berarti mengurangi pajak terutang sebesar 15 juta. Di gambar sebelah kanan ada tabel perhitungannya. Laba sebelum pajak 900 juta, perbedaan temporer, beban depresiasi koreksi negatif 20 juta, beban garansi koreksi positif 80 juta, total perbedaan temporer 60 juta. Perbedaan permanen ada beban sumbangan 30 juta, penghasilan sewa final 50 juta, total perbedaan permanen 20 juta. Penghasilan kena pajak 1, yang pertama, kedua, dan ketiga, totalnya 940 juta. Pajak terhutang dalam suatu fiskal 25%, sebesar 235 juta, pajak tangguhan 15 juta, pajak kini karena penghasilan final 12.500.000. Total beban pajak 232.500.000. Terima kasih, Saudara Ariel. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Jadi akuntansi pajak penghasilan ini secara sederhana, akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian. Gitu. Akuntansi secara sederhana, akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk pajak sendiri secara sederhana adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Dan pajak penghasilan itu sendiri merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan negara. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 3 mengenai akuntansi pajak penghasilan. Cukup sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Abdul. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok 3. Ya, jadi penyampaiannya udah bagus nih, apalagi moderatornya ya. Moderator juga sudah open kamera, tapi yang presentasi harusnya open kamera. Ya. Nah, jadi kan biar kelihatan nih presenternya, mukanya gitu kan. Padahal yang moderator udah bagus loh, Dava gitu kan. Nah, kemudian terkait materinya ini sudah bagus. Cuma ini seperti textbook banget gitu kan. Jadi kalau nanti ada yang membahas lagi nih terkait perpajakan, kalau bisa topiknya itu misalnya penerapan pajak dalam kehidupan sehari-hari, atau pajak-pajak yang harus kita ketahui sebelum membangun wirausaha misalnya. Seperti itu. Kalau ini udah benar sih, cuma untuk implementasi di kehidupan sehari-hari ya, ini belum diceritakan gitu. Jadi untuk selanjutnya kalau membahas pajak itu kalau bisa dikaitkan dengan hubungan kehidupan sehari-hari gitu. Khususnya seperti kalau di ekonomi kan biasanya ya untuk usaha online gitu kan, wirausaha. Jadi bisa dikaitkan ke situ. Ini udah bagus ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 3. Sudah bagus, nanti PPT-nya kirim ke saya aja ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sudah terkirim PPT-nya, Bu. Ya, terima kasih banyak untuk Rafli, kemudian Dava Gulam, Aril, Sharon, Natalia, dan Muhammad Dava. Terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Selanjutnya kelompok 1
Udah? Kelompok 1, Ya Bu, yang nggak ada siapa? yang nggak ada 2 orang Bu. Lutfi sama Bashir. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, silakan Nadila, Rifki, sama Raka berarti. Boleh moderator, boleh siapa aja. Tapi kayaknya Raka belum ada di Zoom deh Bu. Nggak, Oh, Raka belum ada ya? Oh iya ya. Ya udah deh, kelompok 2 dulu. di chat juga checklist 1 Bu. Oh gitu. Ya udah berdua aja nggak apa-apa deh. Rifki sama Nadila. Sama si Nadila Bu. Bagi berdua aja slide-nya. Ini pada kemana ini? Kan hari ini jadwalnya kuliah ya. Oke, silakan Rifki sama Nadila, nggak apa-apa berdua aja. Kita juga baru latihan kok. Ini kenapa pada nggak mau kelompok 1 ya? Padahal kelompok 1 itu enak loh, udah maju duluan. Ya, silakan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rifki Naldi sebagai saya sendiri moderator, Nadila IE, Raka Raja Surya Ramanda, Lutfi Arya Pratama Adam. Kalau Basir saya nggak tahu Bu, nama panjangnya diminta, nama panjangnya juga nggak dijawab soalnya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu obligasi. Obligasi adalah suatu istilah dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya, kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantum berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Keuntungan dan kerugian membeli obligasi. Keuntungan membeli obligasi, 1. Memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Keuntungan atas penjualan obligasi. Kerugian membeli obligasi. 1. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun mengembalikan pokok obligasi. 2. Risiko tingkat suku bunga. Pihak yang menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu 1. Perusahaan, pemerintah, 3. Pemerintah negara bagian, di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, 4. Pemerintah asing, 5. Perusahaan asing. Syarat sebuah perusahaan berhak menerbitkan obligasi. Pada saat sebuah perusahaan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bapepam LK. Di antaranya melakukan pada Bapepam LK bahwa bersangkutan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi dan Bapepam LK secara efektif menyatakan layak. 2. Perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. 3. Laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. 4. Pada 2 dan 3 tahun terakhir, perusahaan selalu mendapat keuntungan dan tidak selalu mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami keuntungan.
obligasi dan saham, keduanya adalah instrumen keuangan yang disebut security. Namun bedanya adalah bahwa pemilik saham adalah bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham. Sedangkan pemegang obligasi adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditur kepada penerbit obligasi. Obligasi juga biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan di mana setelah jangka waktu tersebut tiba, maka obligasi dapat diuangkan sedangkan saham dapat dimiliki selamanya, terkecuali pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris, yang disebut gilts, yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Keuntungan dan kerugian mengeluarkan obligasi. Keuntungan-keuntungan mengeluarkan obligasi, satu, pemegang obligasi bondholders tidak dapat mengatur jalannya perusahaan. Dua, biaya bunga yang dikeluarkan relatif lebih kecil dari bunga saham. Tiga, EPS lebih tinggi dibandingkan apabila perusahaan mengeluarkan saham. Empat, biaya bunga dapat digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak. Kerugian-kerugian apabila mengeluarkan obligasi. Satu, biaya bunga akan menjadi beban tetap bagi perusahaan per tahunnya. Dua, obligasi memiliki hak untuk melikuidasi perusahaan. Jenis-jenis obligasi, satu, debentures, dua, subordinated debentures, tiga, mortgage bonds, empat, zero and very low coupon bonds, lima, junk bonds, enam, euro bonds. Apa itu debenture? Debenture adalah jenis obligasi atau instrumen utang lain yang tidak dijamin anggunan. Karena surat utang tidak memiliki jaminan-jaminan, surat utang harus mengandalkan kelayakan, kredit, dan reputasi penerbit. Untuk mendapat dukungan baik perusahaan maupun pemerintah, sering mengeluarkan surat-surat utang, mengumpulkan modal atau dana. Apa itu subordinate debentures? Subordinate debentures adalah jenis surat utang obligasi ini tidak akan dibayar jika obligasi yang lebih senior dibayarkan. Apa itu mortgage bonds? Mortgage bonds adalah obligasi yang dijamin oleh kepemilikan aset berharga dan properti. Jika terjadi gagal, bayar atau default, pemegang obligasi mortgage bonds bisa menjual properti yang menjadi jaminan bonds tersebut. Apa itu zero and very low coupon bonds? Obligasi tanpa bunga atau biasa dikenal dengan nama zero coupon bonds adalah suatu obligasi surat utang yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang itu jatuh tempo. Apa itu junk bonds? Junk bonds adalah disebut juga dengan nama high yield bond, obligasi yang memiliki rating obligasi non-investasi atau obligasi sampah, merupakan suatu obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi. Junk bonds memiliki risiko tinggi gagal bayar, namun umumnya obligasi jenis ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi berkualitas lebih baik lainnya, sehingga dapat membuatnya menarik bagi investor. Apa itu Eurobonds? Eurobond adalah obligasi internasional yang didenominasi di dalam mata uang yang bukan asli negara tempat diterbitkannya. Mereka juga disebut ikatan eksternal. Mereka biasa dikategorikan menurut mata uang di mana mereka dikeluarkan, euro dollar, euro yen, dan sebagainya. Jenis-jenis obligasi berdasarkan bunga dan jaminan. Satu, obligasi dengan tingkat dunia tetap. Dua, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Tiga, obligasi dengan jaminan. A. Guaranteed bonds, obligasi dengan garansi. 4. Mortgage bonds, obligasi yang dijamin dengan realisis. 3. Collateral trust bonds, obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya. Misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. Yang keempat, equipment trust bonds, obligasi ini biasanya digunakan untuk menandai aset seperti pesawat, truk, gerbong kereta, kapal, dan sebagainya. Trusted membeli sebuah aset dengan dana yang diperoleh penjualnya obligasi lalu meminjamkan aset tersebut ke perusahaan. Jenis obligasi berdasarkan konvertibilitas. Farid Haryanto dan Siswanto Sudomo menulis tentang obligasi konversi.
adalah obligasi yang dapat diubah dikonversi menjadi saham biasanya dan pemilik obligasi konversi. Sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call atas saham perusahaan. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi dengan saham perseroan dengan harga tertentu. Di samping haknya untuk menerima pembayaran bunga dan pembayaran pokok obligasi jika pemegangnya tidak ingin menukarkannya pada saham. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Dari klasifikasi pihak yang menerbitkan obligasi dikenal jenis 1. Company bonds, pihak yang menerbitkan adalah perusahaan. 2. Government bonds, pemerintah pusat. 3. Municipal bonds, pemerintah daerah atau wilayah otonomi khusus. Obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya Bank Investasi Eropa, European Investment Bank atau Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank. Obligasi pemerintah adalah pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing biasa disebut dengan obligasi internasional securities bond. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadila. Ya, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik obligasi. Yang pertama, memiliki masa jatuh tempo. Yang kedua, nilai pokok utang. Yang ketiga, kupon obligasi. 4, peringkat obligasi. Dan yang kelima, dapat diperjualbelikan. Yang pertama, memiliki masa jatuh tempo. Masa berlaku suatu obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Artinya, jika telah melampaui masa jatuh tempo, maka obligasi tersebut otomatis tidak berlaku lagi. Yang kedua, nilai pokok utang. Besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya, PT ABC menerbitkan obligasi sebesar 100 miliar rupiah. Umumnya, obligasi memiliki pecahan sebesar 50 juta rupiah, berarti bahwa jumlah obligasi yang diterbitkan tersebut adalah sebanyak 2.000 obligasi. Pecahan obligasi dikenal dengan istilah denominasi. Jika seorang membeli sebanyak 2 obligasi dikali 50 juta atau setara dengan 100 juta, nilai pokok utang sebesar 100 miliar wajib dikembalikan perusahaan ketika obligasi tersebut jatuh tempo, misalnya 5 tahun. Yang ketiga, kupon obligasi. Pendapatan utama pemegang obligasi adalah bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pada obligasi, istilah bunga umumnya disebut kupon. Kupon merupakan daya tarik utama bagi para investor untuk membeli obligasi karena kupon merupakan pendapatan pasti yang diterima pemegang obligasi selama masa berlakunya obligasi tersebut. Kupon yang dibayar perusahaan penerbit obligasi dapat berupa yang pertama, kupon dengan tingkat bunga tetap misalnya 17% setiap tahun. Yang kedua, kupon dengan tingkat bunga mengambang. Artinya bahwa tingkat bunga yang diberikan tidak tetap atau tergantung tingkat suku bunga yang sedang berlaku. Yang ketiga, kupon dengan tingkat bunga kombinasi atau gabungan antara tetap dan mengambang. Yang keempat, peringkat obligasi. Agar investor memiliki gambaran tingkat risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar, maka di dalam dunia surat utang atau obligasi dikenal suatu tingkat yang menggambarkan kemampuan bayar perusahaan penerbit obligasi. Tingkat kemampuan membayar kewajiban tersebut dikenal dengan istilah peringkat obligasi. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga yang secara khusus bertugas memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Semua obligasi yang diterbitkan wajib diberi peringkat sedemikian agar investor dapat mengukur atau memperkirakan seberapa besar risiko yang akan dihadapi dengan membeli obligasi tertentu.
Dan yang kelima, dapat diperjualbelikan. Sebagai suatu berharga, obligasi dapat diperjualbelikan seperti halnya saham. Jika suatu saat nilai obligasi meningkat, maka pemegang obligasi dapat menjual obligasi tersebut melalui dealer atau pialang obligasi. Pialang obligasi akan menerima fee atas transaksi obligasi tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Ya, Ada pertanyaan? Oke, teman-teman, kalau ingin bertanya, silahkan. sudah Bu. Iya, maaf ya tadi ada telepon. Terima kasih banyak untuk Rizky sama Nadila ya Iya, Bu, terkait sama-sama. terkait obligasi. Presentasinya udah bagus ya, cuma kebanyakan slide-nya. Oh, ya, Bu. Harusnya sih bisa diringkas lagi, tapi nggak apa-apa sih. Oke, Mungkin Bu. kalian banyak menjelaskan supaya nanti orang-orang pada paham gitu ya. Karena kan banyak istilah-istilah yang terkait obligasi. Nah, ya udah ini bisa buat nanti bisa buat apa namanya, bisa buat Abdimas. Tapi balik lagi nanti teman saya yang milih gitu. Ya, Bu. Ya, Rizky emailnya belum nyampe. Masa sih Bu? Udah saya kirim tadi Bu. Tapi belum nyampe tuh. Kalau enggak saya aja yang kirim Ibu, Oh gimana? iya, Nadila Iya. boleh. Nadil. Adin. Iya, Udah saya kirim ke Adin sih. Nanti saya kumpulin semua di kelompok 1 sampai 3, nanti saya kirim ke Ibu. Oh iya, terima kasih banyak Adin. Iya, sama-sama Ibu. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Ya, Rizky sama Nadila terima kasih banyak atas kerjasamanya. Berarti nilainya buat berdua doang nih. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Rizky, Sinta, Ana, Hilman, Maharani. Yang nggak hadir siapa? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan. Kelompok 2. Mas. Ya, kelompok 2 silakan presentasi. Sinta, kemudian Rizky, Ana, Iya Bu, Hilman. bentar lagi mau buka. Oh iya, oke. Kelompok 2 belum ngirimin proposalnya ya? Sudah Ibu. Sebelum PPT udah dikirim duluan proposal. Oh, proposal udah dikirim kapan? Nggak nyampe di saya. Nggak ada, Sinta. Baru PPT doang. Yaudah nanti saya kirim lagi ya Bu. Soalnya ini sama si Adin. Boleh, ntar kirim. Kasih ke Adin juga boleh, nanti Adin yang kirim. Baik Bu. Open kamera dong, biar kelihatan mukanya, biar ini. Ya, silakan presentasi moderator sama yang presentasi siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak, Bu? Salam, kedengeran. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ibu Eni Purwaningsih, SEMAK, dosen akuntansi menengah 2, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Maharani Elvira Inesia sebagai moderator, dan perkenalkan rekan-rekan kelompok saya. 1. Muhammad Hilman Gunawan, Sinta Dewi Chandrawati, Ana Damayanti, Rizky Esa Novi Kusuma Ningtyas. Di sini kami mempresentasikan tentang beruntungnya berinvestasi saham di masa muda. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan kepada Hilman. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Maaf Hilman, Saya suaranya akan nggak ada. menjelaskan. Udah ngomong belum? Ada, Bu, suaranya, Bu? Ada. Iya, sudah. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian suatu saham. Saham ialah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan yang berisi bukti kepemilikan ataupun pernyataan dari seseorang atau instansi perusahaan. Artinya, saat seorang memutuskan untuk membeli saham, maka seharusnya orang tersebut sudah membeli bagian kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Bisa juga diartikan sebagai suatu nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Berikutnya ada cara investasi bagi anak muda. Memiliki investasi pribadi di pasar finansial ini sudah menjadi gaya hidup produktif di kalangan anak muda. Atau tentu saja peristiwa. Pandangan lama bahwa investasi hanya bisa dilakukan oleh kelompok usia matang sudah tidak relevan lagi. Ini terlihat dari data demografi investor di Indonesia yang semakin banyak didominasi oleh kelompok usia muda milenial. Cara investasi bagi anak muda adalah yang pertama, pahami konsep dan risiko investasi. Artinya asuransi pada dasar kedua, asuransi pada dasarnya sebuah mekanisme pengelolaan risiko finansial yang paling mudah. Setiap hal yang menimbulkan risiko bagi kondisi keuangan seseorang sebaiknya memang diasuransikan. Yang kedua, miliki tujuan keuangan yang jelas. Langkah berikutnya, bila Anda hendak memulai investasi adalah mendaftar tujuan keuangan yang hendak dicapai melalui investasi. Tujuan keuangan secara sederhana dimaknai dengan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan terkait target dana finansial. Yang ketiga, tentukan instrumen investasi. Setelah memiliki tujuan keuangan yang sudah dikategorikan berdasarkan jangka waktu penyelesaian, selanjutnya Anda bisa memulai investasi yang tepat sesuai dengan time horizon tujuan keuangan dan profil risiko Anda. 4. Buka rekening investasi. Setelah memiliki rencana tujuan keuangan yang jelas, berikut pilihan instrumen investasinya. Saatnya mengeksekusi rencana tersebut. Dan yang terakhir, ada jalankan investasi secara disiplin. Dalam investasi, Anda perlu memiliki strategi yang tepat. Strategi membantu Anda mengoptimalkan modal yang Anda miliki, agar bisa mencapai target investasi sesuai tujuan keuangan. Misalnya untuk investasi reksadana saham, Anda memiliki strategi dollar cost averaging atau DCA
atau investasi berkala setiap bulan karena Anda tidak memiliki waktu khusus untuk memantau pergerakan pasar saham harian. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi saat berinvestasi. Satu, kurangnya pemahaman masyarakat akan investasi bodong, sehingga masyarakat di sini rentan menjadi sasaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin meruap keuntungan pribadi dengan cara menipu masyarakat yang tidak paham akan investasi. Yang kedua, permasalahan perizinan. Di sini prosedur pengurusan izin investasi sangat lama, sehingga memakan waktu yang berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Yang ketiga, permasalahan regulasi atau kebijakan. Regulasi atau kebijakan investasi banyak yang tumbang tindih atau selalu berubah-ubah, sehingga membuat ketidakpastian bagi investor. Selanjutnya, hindari permasalahan investasi di Indonesia. Ini poinnya tidak memiliki tujuan investasi yang jelas, di mana investasi itu harus memerlukan tujuan yang jelas. Sebagian besar investor, terutama para pemula, hanya ikut-ikutan, namun tidak mengerti instrumen yang digunakan untuk berinvestasi itu apa. Nah, yang selanjutnya itu tidak realistis terhadap resiko. Tidak realistis terhadap risiko, itu selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan hasil investasi. Jadi semakin besar uang yang kalian tanamkan, maka semakin besar juga risiko yang dihadapi. Banyak investor yang tergiur dengan tingkat keuntungan yang tidak wajar. Ditambah lagi apabila risiko yang ditawarkannya itu minim. Jangan sampai cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar. Pastikan institusi yang menawarkan investasi itu telah memiliki izin salah satu lembaga yang berwenang, contohnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Yang selanjutnya fokus ke jangka pendek. Di sini banyak banget permasalahan yang dialami masyarakat karena itu berfokus ke jangka pendek saja untuk berinvestasi, padahal jangka panjang itu umumnya lebih menguntungkan, namun diperlukan kesabaran lebih karena waktu yang dibutuhkan itu relatif lama. Banyak investor pemula hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, padahal waktunya itu tergantung dengan jenis investasi dan berapa lama investasi tersebut berjalan. Yang selanjutnya itu terlalu cepat mengambil keputusan. Ini kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula gitu. Semangat yang terlalu tinggi tanpa melakukan pertimbangan yang matang memungkinkan kalian salah dalam memutuskan gitu. Yang pada akhirnya menggagalkan kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Untuk menghindari masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan, ada baiknya kalian bertanya kepada orang yang berpengalaman dulu. Jika kalian malu bertanya tentang investasi kepada yang lebih berpengalaman, kegagalan sangat mungkin menghampiri kepada kalian gitu. Jadi jangan lupa juga untuk menerapkan prinsip-prinsip investasi yang baik, yaitu seperti persiapkan kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan keuangan yang baik. Yang kedua, pahami resikonya dulu. Yang ketiga, memiliki produk pasar modal sesuai dengan kebutuhan jangka waktu investasi. Selanjutnya dibaca oleh Ana. Baik, terima kasih Sinta. Saya akan lanjutkan, lebih berinvestasi saham sejak usia muda. Yang pertama, memaksimalkan compound interest, yaitu begitu memulai investasi sejak dini, kalian akan punya waktu investasi yang panjang. Hal ini menjadi sebuah keistimewaan karena kalian dapat memperbanyak modal awal secara berkali-kali lewat metode compound interest. Lalu yang kedua, mampu mengambil risiko lebih. Peluang umur yang masih panjang, mereka yang memulai berinvestasi saham sejak dini dapat mengambil risiko lebih. Kenapa harus mengambil risiko lebih? Karena dalam dunia saham, resiko yang tinggi selalu sebanding dengan imbal yang sangat besar. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan imbal hasil dari dividen. Dividen merupakan sebagian pendapatan yang dibagikan perusahaan terhadap para pemegang sahamnya. Sebagai tanda apresiasi, bentuk dividen bisa berupa uang ataupun saham yang diberikan per periode tertentu. Next.
Kelebihannya lain yaitu yang dimiliki investor yang memulai sejak awal adalah sumber daya diri yang semakin baik seiring berjalannya waktu. Sumber daya ini bisa berupa pendapatan yang bertambah, adanya sumber pemasukan baru, atau ilmu keuangan yang berkembang. Kemajuan kualitas ini akan berdampak besar pada pertumbuhan modal investasi yang berujung pada imbal hasil yang meningkat. Next. Mengapa anak muda harus berinvestasi? Menciptakan sumber keuangan baru, berinvestasi memberikan Anda kesempatan untuk menambah nilai atas uang Anda. Beda halnya dengan menabung, di mana uang Anda akan hanya diam di bank dan tidak menambah nilai. Nah, yang lalu menyiapkan masa tua, tentunya Anda harus mempersiapkan sumber pendapatan ketika Anda sudah tidak produktif lagi. Kalau Anda melakukan investasi dari muda, dana investasinya itu dan keuntungannya bisa Anda nikmati ketika pensiun nanti. Nilai uang Anda akan terus bertambah seiringnya berjalannya waktu. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih banyak ya untuk kelompok 2. Ini kelompok 2 topiknya sangat bagus nih. Ya, yang seperti ini nih yang biasanya bikin anak-anak sekolah tuh jadi penasaran gitu kan. Apalagi terkait investasi anak muda atau generasi milenial ya. Nah, nanti sih kan masih banyak nih kelompok yang belum maju, kemudian nanti kan juga teman saya yang milih gitu kan, topiknya yang menarik yang mana gitu. Ya, pokoknya ini kelompok 2 sudah bagus. Cowoknya cuma 1 ya, Hilman ya? Kelompok 2. Ya, Bu. Ya nggak apa-apa sih. Yaudah, pokoknya kelompok 2 udah bagus, ininya tinggal proposalnya aja kirim ke saya ya, Word-nya. Itu aja. Nggak ada yang perlu direvisi sih, kayaknya kelompok 2 sih udah ini aja sih, udah terkait terkait pembahasannya udah sesuai gitu. Ya, dan seperti ini nih yang biasanya untuk webinar gitu, yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah. Nanti kalau dipilih siap kelompok 2. Siap tampil ya. Ya udah, saya terima kasih banyak ya untuk kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 dan ketua kelas ya, dan semuanya sudah melakukan memberikan presentasi yang terbaiknya, kemudian materinya juga bagus-bagus ya. Jadi sangat membantu saya nanti ketika mengadakan webinar di sekolahan ya. Minggu depan berarti untuk kelompok 4, 5, 6 ya. Itu berarti nanti minggu ketiga semuanya kelompok 7, 8, 9, 10. Ya, jadi cuma 3 minggu aja supaya nanti teman saya biar segera milih dan kita segera melaksanakan webinarnya gitu. Selanjutnya ini kita masuk ke materi ya. Materi hari ini. Nih. Ini masih sama seperti minggu kemarin ya. Masih terkait obligasi. Jadi di sini saya kebanyakan bahasnya itu perhitungannya aja. Kalau teori kalian bisa baca sendiri ya. Jadi saya bahas untuk perhitungannya aja karena perhitungan ini yang nanti keluar di UTS. Gitu. Jadi saya ngambil soal UTS itu dari perhitungan yang ada di PowerPoint saya. Ya. Nah, kita langsung aja ya. Ini ada contoh soal lagi. Masih terkait obligasi, ya, terkait utang jangka panjang. Pada tanggal 1 Januari 2015, perusahaan Ultra menjual obligasi secara tunai seharga $278.372,4.
dengan suku bunga 10% yang memiliki nilai jatuh tempo sebesar 300.000 yang memberikan hasil pengembalian sebesar 12% kepada pemegang obligasi. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2021 dengan bunga yang dibayar pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Pertanyaannya sama seperti minggu kemarin, buatlah daftar beban bunga dan amortisasinya, kemudian buatlah jurnalnya. Nah, ini ya. Ini saya udah buat perhitungannya, mudah-mudahan sih bisa diikutin ya. Yang pertama, membuat daftar beban bunga dan amortisasi. Di sini kita menggunakan metode suku bunga efektif ya. Ini dari tahun 2015 sampai 2020, berarti 5 tahun. Ya, obligasinya 5 tahun, kemudian 10%, 10% itu suku bunganya, pengembaliannya 12%. Nah, berarti diskon apa premium? Pengembaliannya lebih tinggi daripada suku bunga, berarti diskon. Ya, karena obligasi itu kan adanya kan di utang ya. Nah, utang kalau tingkat pengembaliannya lebih tinggi, itu berarti kita untung apa rugi? Tingkat pengembaliannya lebih tinggi daripada suku bunga. Untung apa rugi kalau di kalau di obligasi? Di sini kan diskon ya, diskonto. Coba kita lihat ya. Yang pertama nih, 1 Januari 2015. Nah, ini sebesar yang ada di soal. Sebesar harga jual obligasi 278.372. Ya, di sini jumlah tercatat obligasi di awal tahun 2015. Kemudian tahun berikutnya, tahun depan 2016, kita baru bayar bunga. Ya, baru ada beban bunga. Kas yang dibayarkan yaitu nilai par atau nilai nominal dikali suku bunga. Nilai nominalnya 300.000 atau nilai jatuh tempo dikali suku bunganya 10%. Jadi setiap tahun kas yang dibayarkan 30.000. Di sini karena kita mulainya awal tahun, ya, maksudnya kalau yang minggu kemarin kan di bulan April, kalau yang sekarang ini bulan Januari, ya, Januari ke Desember. Jadi kita hitungannya dalam setahun. Kemudian beban bunga ini dari jumlah tercatat obligasi, ya, dikali sama ini tingkat pengembalian. Tingkat pengembaliannya 12%. Nah, di sini beban bunga lebih besar daripada kas yang dibayarkan. Berarti kita apa? Berarti kita bayar bunganya itu lebih kecil daripada beban bunga. Berarti kita untung, ya. Di sini namanya diskonto. Jadi selisih antara beban bunga dikurangi dengan kas dibayarkan. Ya. Hasilnya 3.404. Kemudian jumlah tercatat obligasi, maka di sini dijumlahin. Ya. Dari yang awal 278 ini ditambah 3.404. Nah, ini sampai 5 tahun. Ya, dihitung seperti ini sampai 5 tahun. Nah, di akhir tahun 2020, jumlah tercatat obligasi ini harus sesuai dengan yang disoal. Sesuai dengan nilai di soal yaitu nilai jatuh tempo. 300.000, ya. Jadi kalau di sini nggak sesuai dengan jatuh tempo, maka ada perhitungannya yang kurang tepat. Jadi kalau perhitungan kalian udah tepat, di sini berarti sisanya harus berdasarkan jatuh tempo. Ya. Kalau yang minggu kemarin, kalau nggak salah itu tentang premi ya. Kalau ini diskonto. Nanti coba dibandingkan aja ya.
Kalau premi ini kan dikurangi nih, jumlah tercatat obligasi dikurangi dengan premi amortisasi. Tapi kalau diskonto itu ditambah. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke jurnalnya. Jurnal pada saat penerbitan obligasi, yaitu kas bertambah di debit, utang obligasi bertambah di kredit, sebesar 278.372. Kemudian, jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi. Beban bunga obligasi bertambah di debit, ya, sebesar ini, 33.404. Kemudian utang obligasi bertambah di kredit sebesar 3.404. Sisanya kas 30.000 di kredit, berkurang 30.000. Ya. Jadi beban bunga bertambah, utang obligasi bertambah, kasnya berkurang. Setiap tahun, ya, setiap tahun dibuat seperti itu. Ya, ini harusnya dibuat juga tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ya, angkanya dari ini, dari daftar beban bunga yang sudah kita hitung. Jurnalnya semua sama ya, setiap tahun seperti ini. Ini kalau untuk diskonto. Ya. Tapi biasanya kalau untuk ujian, biasanya sih soal yang kemarin tuh. Soal yang kemarin tuh kan terkait premi ya. Nah, udah gitu kan kemarin juga bulannya itu kan bulan April ya, bukan bulan Januari tuh mulainya. Jadi soal ujiannya seperti yang minggu kemarin yang premi diamortisasi. Ya. Nah, selanjutnya wesel bayar. Wesel bayar itu sama aja seperti obligasi. Wesel bayar itu ada wesel bayar jangka pendek dan wesel bayar jangka panjang. Ya, tapi yang terkait di utang jangka panjang itu berarti wesel bayar jangka panjang. Nah, seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Di sini menghitung nilai dari wesel sekarang, kemudian mencatat penerbitannya, kemudian mencatat amortisasi setiap premi atau diskonto. Nah, selanjutnya, wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal. Contohnya, di awal tahun, PTA menerbitkan wesel bayar. Nilai nominalnya 100 juta rupiah, dengan bunganya itu 10%. Dan periode jatuh temponya itu 5 tahun. Ya, bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. Nah, jurnalnya berarti pada saat penerbitan wesel, berarti kas bertambah di debit, wesel bayar bertambah di kredit sebesar 100 juta. Kemudian pada saat beban bunga bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Ya, 100 juta dikali bunganya 10%, jadi 10 juta. Kemudian ada juga wesel bayar, sebentar. Nih. Kemudian ada juga wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominal atau wesel tanpa bunga. Tadi kalau nggak salah tuh kelompok 1 ya udah presentasi juga terkait dengan obligasi ya. Nah, di sini ada contoh wesel tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan harga jual sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Contohnya, awal tahun 2020, PTB menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar 500 juta rupiah dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga 296. Suku bunga implisit wesel tersebut ada 11%. Di sini ada perhitungannya nih di PowerPoint-nya ya, 11% dari mana. Tapi biasanya nanti kalau di soal sudah diketahuin. Ya, kemudian buatlah jurnal awal tahun 2020 dan 2021. Nah, seperti biasa, buat dulu daftar beban bunganya. Seperti tadi, ya, di awal tahun 2020, kemudian nanti hitung beban bunganya. Nah, ini juga diskon. Ya, diskon karena
beban bunganya lebih besar daripada bunga yang dibayarkan. Nah, kemudian pembukuannya yang pertama, penerbitan wesel yaitu kas bertambah di debit, wesel bayar bertambah di kredit. Kemudian di akhir tahun Desember penyesuaian yaitu beban bunga wesel bertambah di debit, kemudian wesel bayar bertambah di kredit. Ya, kemudian setiap tahun seperti itu sampai jatuh tempo. Ya, jadi setiap tahun penyesuaian harus dibuat sampai jatuh tempo. Nah, kemudian jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Jadi kalau untuk ujian itu lebih banyak keluar yang minggu pertama yang terkait premi amortisasi yang ada pertukaran obligasi dengan aset yang lain. Ya, kalau tadi kan perhitungannya terlalu simpel. Kalau saya biasanya perhitungannya yang cukup kompleks dan bulannya itu dimulai dari bulan April pertengahan, jadi nggak di awal tahun gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Jangan lupa ngerjain forum diskusi ya. Jangan lupa ngerjain forum diskusi. Oke, kalau nggak ada berarti sekarang